Selamat datang di Nagari Murai sana. Nah, ini gerbang masuk ke Jalan Baru Murai Alan Panjang. Dari gerbang ini sekitar 1 kilometer lagi kita udah sampai di Pertasop Murai, kemudian belok kiri ke Jalan Baru Murai Alan Panjang. Pasar Murai sana dan kantor Nagarinya. Selamat datang di Nagari Murai. Ini di depan kita ini Pertasop Murai sana. Nah, ini yang sebelum nanjak pastikan dulu BBM-nya cukup. Kalau tidak bisa ngisi BBM dulu di sini sana. Yang ke kanan ke Pancong Tabang, yang ke kiri ke Jalan Baru Murai Alan Panjang. Ini itu gue TMMD-nya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanjak lagi sana. Ini edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Kita udah melintas nih di depan lokasi proyek PLTMH Bayang Nyalo Nagari Murai, Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Ini kita udah melintas di lokasi PLTMH-nya sana. Yang di sini harap hati-hati karena biasanya licin kalau setelah hujan. Perjalanan tadi kita mulai dari Pasar Baru. Nah, kalau di sana datang yang dari arah Painan atau dari arah Padang menuju ke Kecamatan Bayang, tepatnya di Pasar Baru, nanti akan melintas di Nagari Tanjung Durian yang ditandai dengan gerbang warna merah sana. Nah, dari gerbang itu sampai ke Nagari Murai itu berjarak sekitar 23 km. Ini harap hati-hati karena ini biasanya licin kalau setelah hujan sana. Kemudian juga ada material batu dari atas sana yang diturunkan ke bawah. Jadi harap selalu perhatikan apa-apa yang diberikan oleh para petugas di sini sana. Jangan menerobos. Di atas sana sampai di jembatan Bayang Nyalo. Nah, ini jembatan ini selesai tahun 2016. Jadi jalan ini udah dimulai dari tahun 2005 sana. Pertama kali dimulai dengan TMMD tahun 2005 dan selesai tahun 2025. Jadi sekitar lebih kurang 20 tahun. Nah, kita ini melintas di masih di Nagari Murai. Dan di ujung sini terlihat ada air terjun sana bekas longsor yang terjadi tanggal 27 November 2025. Nah, ini di sebelah kiri kita ini. Nagari Murai tadi dari Pertasop ini berjarak sekitar 1,2 kilo sana. Lokasi PLTMH Bayang Nyalo, pembangkit tenaga listrik hydro mini hydro. Nah, kita sampai di jembatan Bayang Nyalo sana. Ini yang dulu sana. Jadi ini udah selesai. Kita akan nanjak di sini sana. Ini bisa dibilang titik awal nanjak di Jalan Baru Murai Alan Panjang, jembatan Batu Ampasirah. Nah, ini jembatan ini agak ngeri-ngeri sedap juga karena sering terjadi insiden di sini sana. Terakhir ada 2 yang terbang ke bawah sini dan keduanya MD di sini sana. Sebaiknya bagi sanak yang datang dari arah Pasar Baru atau dari arah Padang dengan mengambil jalur dari pesisir selatan itu sebaiknya rehat sejenak di sini sana sebelum menanjak. Karena dari sini sampai ke puncak itu jaraknya lebih kurang 2,3 kilo dengan 2 titik tanjakan. Yang pertama di bagian sini, kemudian setelah itu agak datar di puncak Bukit Gandum, dan lanjut setelah itu tanjakan rest area 2 menuju rest area 3 Kayu Duo dan sampai ke puncak Binuang di Kadai Bambu Juna. Nah, jadi ini cukup bikin tenaga kendaraan ngos-ngosan sana. Ini kita akan nanjak sekarang jam 7 lewat 25 menit. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Biasanya butuh waktu sekitar 30 menit lebih kurang dari sini sampai ke
simpang Tanjung Nanampe atau di jalan utama yang ada di Kabun Teh, Kabupaten Solo. Jadi jalan ini sepanjang 21 km menghubungkan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo yang ada di Provinsi Sumatera Barat sana. Mungkin ada juga yang penasaran apakah bisa dengan motor matic. Kita alhamdulillah sejauh ini masih pakai motor matic ini sana. Matic tahun 2019 dan mungkin udah dihitung udah ratusan kali nanjak di sini dan alhamdulillah aman dan lancar jaya sana. Nah, tapi memang tergantung ridernya. Yang penting harap hati-hati, pastikan kondisi kendaraan sehat, kemudian pengereman oke, dan yang paling penting sekali nyali dari pengendara, rider apapun drivernya cukup untuk menghadapi tantangan yang akan dilewati ini sana. Tapi sejauh ini insya Allah aman. Yap, kita mulai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanjak di sini harap lebih berhati-hati, pastikan tenaga motornya kuat. Kalau seandainya bawa penumpang tidak kuat, sebaiknya penumpangnya jalan kaki di sini sana. Ini ditanjakan Bukit Gandum sampai ke puncak, sampai ke bagian yang agak landai sana. Itu berjarak lebih kurang sekitar 900 meter lah sana. Untuk sampai ke rest area 1 itu berjarak 1,5 kilo. Nah, ini juga bikin kendaraan nangis nanjak di sini. Hanya yang terjadi remblong itu di bagian sini sana. Kemudian meluncur kencang sampai ke bawah. Tapi kalau seandainya terjadi remblong, sebaiknya usahakan cepat berhenti atau jatuhin aja motornya sana. Jangan diikuti arus sampai cukup, karena kalau diikuti arusnya cukup jauh ke bawah sana dan itu bikin fatal, sangat berisiko sekali. Nah, nanjak mungkin kalau agak ngos-ngosan bisa rehat sejenak di sini. Nah, ini bekas longsor yang lama sana sini. Nanjak juga. Jadi kalau dari Pasar Baru berjarak lebih kurang 23 km ke Nagari Moroai sana. Nah, sana akan melewati gerbang pertama yaitu Nagari Tanjung Durian. Kemudian setelah itu lanjut sana akan melewati Masjid Al-Munawwarah yang ada di sebelah kiri di Nagari Kapel Gam sana. Kemudian melewati perbatasan Kecamatan Bayang dengan Kecamatan Bayang Utara. Itu berjarak lebih kurang 13 km dari Pasar Baru. Dilanjut dengan sebelah kiri nanti ketemu kantor camat Kecamatan Bayang dan Pasar Asam Kumbang. Lebih kurang berjarak sekitar 14 kilo lebih kurang sana. Kemudian nanjak di Puli-Puli sampai di Jembatan Akar, di sebelah kirinya Jembatan Akar sana ada gerbangnya nanti. Itu berjarak kalau dari Pasar Baru berjarak lebih kurang 17,3 km. Kalau dari Painan tambah lagi 11 kilo yang sana. Kemudian baru lanjut sampailah kita di Nagari Kotorana. Sana akan bertemu dengan jalan putus. Itu bekas banjir dan longsor musibah yang terjadi tahun 2025, tepatnya 27 November. Jadi jalan itu putus, tapi bisa dilewati dengan kendaraan sana. Jalan putus itu sepanjang lebih kurang 70 meter. Kemudian di sana akan melewati jalan yang nanjak dan berliku, turunan yang cukup syahdu, dan sampailah di Nagari Moroai. Nah, dari Moroai ini berjarak sekitar 23 km dari Pasar Baru Bayang sana. Kalau dari Painan itu berjarak sekitar lebih kurang 44 km. Pertasop sana akan belok kiri menuju Jalan Baru Morelan Panjang, dan di jembatan Batu Ampas Sirah nanjak sampai ke bagian sini sana. Ini bagian yang lebih datar lah, bisa rehat di sini sejenak. Nah, yang di depan kita ini adalah rest area 1. Ini kalau dari jembatan itu berjarak 1,5 km. Ada di depan kita nih, ada Traga. Mantap. Hati-hati bang, hati-hati. Ngebut sana. Insya Allah jalannya cukup aman sana, dan itu memang tergantung dari rider dan drivernya, karena medan yang dilewati memang cukup menantang juga sana. Lanjut ke puncak Bukit Gandum sampai ke rest area 2, kemudian rest area 3 dan ke puncak Binuang melewati Kadai Sultan Mudo, Tiga Saudara dan Kadai Bambu Juna. Sebelumnya kita rehat sejenak dulu di sini sambil mendinginkan mesin sana. Nih,
karena Scoopy kita juga cukup ngos-ngosan untuk nanjak di sini. Tapi sejauh ini insya Allah aman. Nah, ini sejenak sini mungkin ada yang mau buang air kecil bisa di sini sanaknya. Ini ada di Anak Ayi. Kalau dari bawah dari jembatan Batuang Pasirah berjarak lebih kurang 1,6 km. Nah, kita akan nanjak lagi lebih kurang sekitar 700 meter sana atau 800 meter sampai ke Kadai Bambu Juna. Dan ini cukup ngos-ngosan kendaraan kita kalau nanjak di sini, baik mobil maupun kendaraan roda 2. Jadi yang datang dari arah pesisir selatan itu medan yang akan dilewati itu lebih banyak nanjak. Ada tiga tanjakan yang perlu diwaspadai. Yang pertama tanjakan yang ada di Bukit Gandum. Yang Bukit Gandum ini dibagi dari dua tanjakan juga sana. Pertama tanjakan dari jembatan Batuang Pasirah sampai ke puncak Bukit Gandum. Kemudian yang kedua tanjakan dari Anak Ayi ini sampai ke Kayu Duo dan ke Kadai Bambu Juna. Ini tanjakan pertama yaitu di Bukit Gandum. Tantangan keduanya ada di Bukit Kapau, disebut juga dengan Kelo S, atau ada juga yang bilang Letter W. Itu tanjakan sepanjang 800 meter, mulai dari jembatan Beli keempat itu sampai ke puncak Bukit Kapau di bagian yang longsor, itu berjaraknya 800 meter. Itu tanjakannya cukup syahdu, berbelok-belok, dan bikin kendaraan nangis kalau nanjak di sana-sana. Apalagi kendaraan metik, dan juga bagi mobil yang tarik roda depan. Tapi jika hati-hati, insya Allah bisa sana. Selanjutnya setelah itu dilanjut dengan tanjakan yang paling syahdu. Kenapa dibilang paling syahdu sana? Karena tanjakannya cukup panjang, lebih kurang 4 km diukur dari jembatan Beli terakhir atau jembatan Beli ke-5 kalau kita datang dari arah pesisir selatan sampai ke puncak, ke Rawang Gadang. Nah itu tanjakan Rawang Gadang itu sepanjang 4 km. Jalannya kalau lihat dari pantauan udara itu kayak cacing sana, berbelok-belok. Dan tetap jika hati-hati insya Allah aman, selalu perhatikan pengereman dan mesin. Jika bermasalah sebaiknya rehat sejenak. Dan yang paling menantang itu kalau datang dari arah Kabupaten Solo, karena akan melewati turunan panjang. Pertama turunan dari Rawang Gadang, yang kedua di Kelo S, dan yang ketiga di sini. Ada yang nanjak juga sananya. Insya Allah aman. Pak. Ya Pak, gitu ya nanjak sana. Ya, setelah rehat sejenak di Anak Ayi, kita lanjut perjalanan nanjak ke tanjakan rest area 2 di Kadai Nupi. Nah, nih yang di depan kita ini sana. Dan belokannya lebih syahdu juga kalau di sini nih ya. Jadi yang datang dari arah Kabupaten Solo itu harap lebih berhati-hati nih. Tapi kayaknya kadainya tutup sana. Udah lama juga tutup sejak terjadi musibah longsor kemarin. Nah, ini nanjak syahdu menuju Kayu Duo. Nah, dulu di sini kendaraan nangis sana. Sana bisa cek video kami sebelumnya yang ada di channel YouTube Kampung Kito. Nah, ini kita menuju ke puncak Kayu Duo. Nah, dulu yang depan kita ini rest area 3. Nah, harap hati-hati, turunan tajam. Nah, ini puncak Kayu Duo sana. Nah, dulu nanjaknya sampai ke puncak sana. Nah, mungkin sana yang datang dari arah Kabupaten Selatan ataupun dari Kabupaten Solo bisa rehat dulu sejenak. Nah, di sini spot fotonya cukup bagus sana. Ini menghadap ke Bayang. Nah, itu terlihat di ujung sana tuh ada terlihat laut sana dan ada pulau. Kalau tidak salah Pulau Babi itu ada di Pasar Baru, Kecamatan Bayang. Nah itu sana. Namun yang di sini harap hati-hati karena dari atas adalah turunan cukup panjang, jadi parkirannya juga harap diperhatikan sana. Kemudian bagi di sana yang datang berwisata kemari, harap perhatikan sampah, jangan dibuang sampahnya sembarangan sana. Mari kita jaga kebersihan alam. Nah, yang terlihat di depan kita itu sana itu ada kebun, itu di Kampung Dilan. Nah, ini jalan masuknya dari arah Pertasop itu belok kanan. Sekitar lebih kurang 4 kilo, kemudian baru ada jalan kecil sana yang
nanjaknya sekitar lebih kurang 3 km dan cukup syahdu juga. Bagi sanak yang berminat untuk mencoba ke petualang ke kampung itu bisa kontak kami dan insya Allah kita bisa antar ke kampungnya sana. Yap, dari Kayu Duo kita lanjut perjalanan sana. Nah, tak jauh dari itu kita lihat ada Kadai Sutan Mudo atau Warkop Sutan Mudo sana. Nah, jadi sana bisa rehat dulu sejenak. Nah, dulu beberapa waktu yang lalu ini adalah Kadai satu-satunya di puncak Kayu Duo ini. Nah, nih Kadai Sutan Mudo, tapi kayaknya jam segini belum buka. Insya Allah hari ini buka sana. Nah, nih pemandangannya cukup bagus kalau dari sini sana. Jadi di sana yang datang dari arah Pesisir Selatan ataupun datang dari arah Solo bisa rehat sejenak di sini untuk menikmati kopi, mie abuih, mie goreng, nasi ampera juga ada sana. Setelah ini kita lanjut ke puncak Binuang. Dari Kadai Sutan Mudo berjarak sekitar 300 meter. Masih nanjak syahdu juga. Nah, kalau diperhatikan dari jalan ini sana, ini adalah puncaknya kalau kita datang dari arah Pesisir Selatan. Nah, ini puncak Binuang. Nah, di puncak ini ada 2 warung, ada 2 kadai sana, yaitu ada Kadai Tiga Saudara 1 dan juga ada Kadai Bambu Juna. Nah, ini udah lagi ada yang baru sana. Nah, ini Kadai Bambu Juna dan juga Kadai Tiga Saudara. Nah, ini di puncak Binuang sana. Jadi di sini ada 2 kadai. Tapi dulu yang pertama kali yang viral itu yang dibagi di sini sananya. Kadai Bambu Juna ini sedia ada samba kampung. Nah, ini bukanya bisa dibilang hampir 24 jam sana karena Mak Kadai yo Pak Kadai tinggal di siko. Nah, dan ko ada lesehan yang baru sana, tempat yang baru. Mudah-mudahan kedepannya makin berkah. Nah, dan di samping itu ada Kadai Uda Balok, ada Kadai Tiga Saudara. Jadi bagi sana yang datang dari arah Kabupaten Solo, ini adalah tempat yang bisa dibilang wajib berhenti sana. Karena cukup jauh dari arah Kabupaten Solo, dari simpang Tanjung Ranampe dari Kabun Teh itu berjarak sekitar lebih kurang 15,5 km sana. Nah, sebaiknya rehat sejenak karena kalau dilanjutkan ke bawah itu cukup panjang, berjarak lebih kurang 2,3 km. Bisa bikin rem kendaraan panas, terutama motor, terutama sekali motor metik yang bawa penumpang itu akan meluncur kencang sampai ke bawah sana. Dan biasanya insiden yang terjadi di sini itu disebabkan karena biasanya mereka itu non-stop aja sampai ke bawah, jadi bikin kendaraan remnya cepat panas. Di bagian sini di ujung sana itu ada tempat foto-foto cukup bagus sana bagi sana yang suka berfotoria di sini. Dan ke arah Dilan, itu ada Kampung Dilan sana. Tuh. Ini ada mobil juga yang nanjak di sana nih ya. Oh, mantap. Udah gitu dari Kotoranah sana ini bawa rempah-rempah, pinang dan sejenis rempah lainnya sananya. Nah, dari sini jalannya berbelok sampai ke bawah sana tuh. Cukup syahdu. Jadi di sana bisa foto-foto di sini. Ini spot paling bagus kalau di puncak Binuang dan alhamdulillah di sini juga ada sinyal internet di sana. Nelpon juga bisa, internetan juga bisa. Nah, itu ke arah Pasar Baru Bayang, ini ke arah Kadai Sutan Mudo dan ini ke arah Kadai Tiga Saudara dan Kadai Bambu Juna. Yap, dari Kadai Bambu Juna kita lanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Solo sana. Nah, dari sini ke simpang Tanjung Ranampe atau ke jalan utama itu berjarak lebih kurang 15,5 km. Nah, kalau dari sini dari Kadai Bambu Juna sana sampai ke Bukit Kapau atau sampai ke perbatasan itu lebih jalur yang dilewati itu masih terbilang tidak banyak tanjakan sana. Yang di bagian sini itu belum ada markanya karena dulu ketika jalannya hampir selesai akan dikasih marka terjadi longsor dan bencana besar sana tanggal 27 November 2025 sekitar 7 bulan yang lalu sana.
kita di Kampung Binuang. Ini kita hampir sampai di perbatasan Kabupaten Selatan dengan Kabupaten Solo sana. Dan ini adalah jembatan Beli kedua. Ini bisa dibilang ini adalah pertengahan jalan ini sana. Nah, ini perbatasannya sana. Jadi dari arah Halahan Panjang atau dari Kebun Teh berjarak lebih kurang 12 km. Sementara dari arah selatan berjarak 9 km. Nah, kita di bagian sini yang ini longsor besarnya sana. Nah, ini agak sempit nih sama hati-hati. Yung kena. Oh, jajak. Oh, ini ada juga yang melintas sana, hati-hati. Oh, yup. Nah, di bagian sini kalau melintas saya harap cocok ngelason sana karena jalannya sempit bagian ini, tertutup dengan material longsor ini. Batunya cukup besar-besar nih. Jadi di bagian yang ini diharapkan para pelintas untuk lebih berhati-hati. Jangan lupa ngelason agak acok sana. Karena nanti kalau mobil berpapasan di bagian yang longsor ini agak cukup beresiko karena hanya muatannya untuk satu mobil aja yang bisa lewat. Nah, yang di depan kita ini adalah jembatan Beli yang ketiga. Nah, ini agak terban juga bagian badan jalannya sedikit serak. Nah, bagian ini juga. Nah, kemudian di bagian yang ini harap lebih berhati-hati, jangan ngebut dan jangan mengerem secara tiba-tiba karena banyak kendaraan yang tergelincir di sini sana karena licin ini. Ini berjarak sekitar lebih kurang 11 km dari arah Kebun Teh. Nah, yang ini juga licin di sana. Ini sampai kita di Cubada sana, di masjid yang sedang direnovasi. Bagi Dun sana yang akan menyumbang, silahkan berkabar sana supaya pembangunan masjid ini lancar. Nah, ini dari jembatan ini jembatan Beli yang ketiga sampai yang keempat, ini yang keempat. Jembatan Beli yang keempat sampai ke puncak itu berjarak lebih kurang 800 meter di sana. Ini kita akan nanjak di KLOS Bukit Kapau. Ini berjarak kalau dari puncak sekitar 9 km lebih. Nah, akan dinginkan mesin dulu sebelum lanjut perjalanan. Jadi sebaiknya memang berhenti sejenak dulu sini sebelum nanjak sana. Karena biasanya bikin pengereman agak bermasalah. Nah, agak acok mengelason ke sana karena ini sempit, karena nanti kekhawatirannya kalau berpapasan dua kendaraan, dua mobil ini agak sulit di bagian sini karena di bagian ini agak sempit sana. Ini di pengkolan kedua yang di atas belokkan yang ketiganya di bawah. Di bagian ini sering terjadi remblong dan beberapa waktu yang lalu pernah yang terbang sampai ke bawah ke sana dan MD. Nah, di belokan ketiga dan di atas belokan keempat. Kalau seandainya kendaraannya tidak kuat nanjak, sebaiknya penumpangnya jalan kaki nanjak di sini. Nah, ini kemarin di sini ada yang trouble juga. Itu ada yang datang dari Surian sana. Jadi dari puncak sana remnya blong, tapi alhamdulillah dia langsung mengambil inisiatif ditabrakkannya ke bagian sini ya. Ini masih ada bekas-bekas motornya yang pecah nih. Ini sana. Waktu itu ini motor Beat. Oh, jadi kayaknya ditabrakkan ke bagian sini waktu itu sana.
hati-hati. Oh. Nah, jadi bagi saudara kami yang datang dari arah Kabupaten Solo, di bagian sini harap hati-hati, jangan ngebut sana. Ini cukup berisiko nih. Nah, waktu itu yang datang dari arah Surian, remnya blong dari puncak sana, tapi sampai di sini dia langsung ngambil inisiatif ditabrakkan langsung ke sini sana. Ini bekas motornya nih, dan kemudian ini ada juga kayaknya sampai ke sini dia terbangnya ke sana. Nah, ini pecah-pecah dia. Ini ke bagian depannya di sana nih. Tuh satu. Nah ini. Ada untung aja mau tidak ditabrakkan ke sini. Kalau seandainya ke bawah jatuhnya mungkin terbang, mungkin akan lebih fatal lagi sana. Alhamdulillah kemarin hanya tangannya yang sedikit lecet dan 2 orang anaknya alhamdulillah aman dan istrinya juga aman juga sana. Nah, jadi ini kayaknya penumpangnya jalan. Penumpangnya terpaksa jalan kaki sana. Nah, ini penumpangnya terpaksa dijemput sama Juna sana. Yang ini alhamdulillah kuat. Kuat najanya. Nah, ini kita sampai di puncak, di bagian yang longsor besar sana. Ya, kita lanjut. Ini di Bukit Kapau di bagian yang longsor. Ini longsornya dulu tanggal 27 November 2025. Kemudian sudah dibersihkan sana, sudah bisa dilewati kendaraan. Kemudian tanggal 2 Januari 2026 kembali longsor lagi, tertutup. Kemudian udah dibersihkan lagi dan alhamdulillah nih udah aman dilewati kembali dengan kendaraan sana. Tapi memang kalau seandainya hujan lebat atau cuaca ekstrim sebaiknya dihindari dulu untuk lewat di sini. Kecuali bagi Dunsana yang udah terbiasa lewat di sini, insya Allah aman. Tapi sebaiknya jangan ambil risiko kalau seandainya cuaca ekstrim. Nah, kita lanjut ke arah Kabun Teh sana. Dari sini sampai ke ujung sana masih bisa dibilang aman lah sana. Nah, ini ladang penduduk sana. Nah, ini ada bawang, subur sekali ada bawangnya nih. Nah, bawang alhamdulillah tumbuh subur di sini sana. Nah, ini ada badan jalan yang terban di sana. Sampai kita di Ayi Putih ya sana. Nah, ini sebelum lanjut sebaiknya rehat dulu sejenak di sini. Dan bagi sana yang datang dari arah Kabupaten Solo juga sebaiknya rehat di sini untuk mendinginkan mesin. Nah, karena biasanya kalau nurun dari arah Kabupaten Solo ini bisa bikin remblong sana. Ini nanjak panjang sekitar 4 kilo. Hati-hati Pak, hati. 4 kilo dari bawah tadi sampai ke puncak sana. Nah, ini aja Repo nangis nanjak aja sana. Nah, ini motor kita bertiga sana. Reponya bertiga. Nah, satu motor bisa 3 orang. Nanjak di Rawang Gadang. Lumayan panjang sampai ke puncak, lebih kurang 4 km. Nah, menangi Reponya nanjak sana. 1, 2, ini ya 3. 2 sana. Kuat lagi. Ada longsor di sini sana.
longsornya belum dibersihkan 100%. Mudah-mudahan next projectnya udah bersih bagian ini sana. Nak gancar pun reko. Lah ya dole je. Ada malakit. Nakit lah dole. Ini ada mobil lagi yang melintas. Avanza sana BM. Waduh, ternyata mulai lagi buang sampah di sini sana. Ya. Itu ada jorok. Dan juga di bagian sini tempat buang sampah juga. Buruk lah. Dia orang. Atau Nah, kita hampir sampai di puncak. Nah, ini mungkin jalannya agak Salahnya. lanyah sana. Ini jalannya agak lanyah sana. Ini di puncak di Rawang Gadangnya sana. Hati-hati dah, hati-hati. Nah, nih guys, bisa lewat sana. Hati-hati aja, hati-hati. Nah, hati-hati sana. Oh, oh, uncu ternyata tanah. Hati-hati cu. Nih kembali lagi dibuang sampah sini saya sana. Aduh. Dari Jalan yang Terban kita lanjutkan perjalanan ke arah Kabut Teh. Ini ada pembersihan juga sana, pembersihan kiri kanan jalannya. Ya, pembersihan sana. Ini ya, sampai kita di luar sana. Jadi dari Morowali sampai ke Simpang itu bisa ditempuh dalam waktu lebih kurang 30 menit bagi yang udah terbiasa. Bagi yang baru mungkin sekitar 45 sampai 1 jam lah sana. Jarak jalan, panjang jalan ini dari arah Morowali sampai ke Simpang itu 21 km. Kalau dari arah Pasar Baru Bayang pesisir selatan sampai ke Kabut Teh itu 44 km sana. Nah, ini sampai kita di jalan utama sana, di jalan dari Lubuk Lasih menuju Danau Kembar. Nah, ini sampai kita di luar sana.